Hingga Desember kali ini, banyak hal yang sudah terjadi ya. Tertawa bahagia atau mungkin sebaliknya. Menangis haru, penuh luka. Tapi apapun itu, makasih loh untuk semuanya. Kita sudah melalui banyak hal berat, tapi syukurlah kita selalu jadi hebat. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungannya. Kalian pernah gak sih suatu ketika tiba-tiba kalian ingin flashback ke masa lalu dan mengingat beberapa hal yang bikin kita jadi senyum-senyum sendiri? Tapi di saat yang sama, kita juga merasakan perasaan sedih karena semua itu. Terus kita berpikir, ternyata udah cukup lama ya waktu berlalu. Dia gimana kabarnya ya? Apa dia sehat-sehat aja? Sekarang kerjanya di mana? Dan apa iya dia masih mengingat kita? Jumpa lagi dengan Aziz Budiman di sini, bertemu via suara di podcast Cerita Waktu. Buat kalian yang lagi mendengarkan, yang mungkin sedang menuju kerajaan kasur, ataupun yang masih dalam perjalanan pulang kerja, atau sedang di kamar, buka-buka IG story, stalking IG mantan, atau apapun itulah ya. Gimana November kalian? Baik-baik aja kan? Terus gimana kalian menghadapi Desember kali ini? Tentunya kalian akan jadi lebih hebat kan? Oh iya, Desember tahun ini masih tentang kamu loh. Iya, kamu yang mungkin sedang mendengarkan ini diam-diam, yang gak tahu ada di mana. Yang jelas, aku selalu berdoa, semoga kamu selalu baik-baik saja, dan dalam lindungannya tentunya. Terlepas apakah kamu masih ingat tentang aku, atau enggak, perlu kamu tahu, aku masih ingat semuanya kok. Ya, bukannya aku gak bisa melanjutkan hidup, atau gak bisa move on. Cuman kalau disuruh untuk melupakan, kayaknya sih aku gak bisa. Bukan karena apa-apa, tapi emang aku gak mau aja. Karena bagiku, apapun kisahnya, semua itu berharga kok. Layak untuk aku simpan, dan suatu hari akan aku ingat kembali. Meskipun terkadang ada luka juga di dalam kisah itu. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Aku pun gak ingin maksa kamu juga untuk selalu ingat tentang aku, tentang kita. Jadi dimanapun kamu sekarang berada, dan dengan siapapun kamu saat ini, tetap bahagia ya. Serius loh, saat kamu memutuskan untuk pergi tanpa kabar, rasa kecewa sih ada, dan sempat merasa marah juga sih. Tapi ya udahlah, mungkin kamu memiliki alasan tersendiri yang aku gak tahu itu apa. Jujur sampai sekarang pun masih gak tahu sih. Awalnya memang sulit untuk menerima semuanya. Tapi seiring waktu, aku bisa kok menerima kenyataan bahwa memang kamu udah gak di sini lagi. Kamu udah gak sama aku lagi. Ya udahlah, mungkin memang harus begini jalannya. Terlepas dari itu semua, aku mau ngucapin banyak makasih loh untuk semuanya. Karenamu, sekarang aku jadi sekuat ini. Karenamu juga aku jadi paham, ada orang-orang yang datang dalam hidup kita kemudian berlalu begitu saja. Ada yang tinggal sebentar kemudian meninggalkan. Ada pula yang datang kembali setelah sekian lama menghilang. Sering juga sih aku dengar kabar kamu lewat beberapa teman. Ada juga yang tiba-tiba chat aku dan bilang, tahu gak sih, sekarang dia itu sudah begini loh. Sekarang dia ini sama ini loh. Ya aku heran aja. Sebegitunya kisah kita, sampai sudah sekian waktu berlalu, masih ada loh yang repot-repot chat cuman buat ngasih kabar tentang kamu. Iya, aku memang hancur sih waktu itu.
Tapi aku survive kok. Aku bertahan, aku berjuang, dan akhirnya aku bangkit kembali. Tanpa kamu. Oh iya, Desember ini aku putuskan untuk maafin kamu. Dan aku memilih untuk berdamai dengan masa lalu dan juga diriku sendiri. Bukan karena aku pengen kamu kembali, tapi aku merasa aja jika aku belum bisa lakuin itu untuk kamu, seakan-akan masih ada loh ikatan di antara kita. Jadi memaafkan adalah cara untuk terlepas dari itu semua. Oh ya, dan Desember ini juga aku bertemu dengan beberapa orang. Mungkin tanpa aku sadari orang ini sudah sedikit merubahku. Dan meyakinkan aku bahwa kamu pergi bukan karena aku kok, tapi itu karena dirimu dan untuk dirimu sendiri. Jadi Desember ini campur aduk deh. Ada sedihnya, tapi banyak juga bahagianya. Ada hal-hal baru yang aku pelajari dari November ini. Bahwa tak semua orang yang singgah dalam hidup kita akan tinggal dan menetap. Mungkin benar sih, ada banyak alasan untuk seseorang memutuskan untuk stay atau menetap dalam kehidupan seseorang lainnya. Tapi tak sedikit juga yang memiliki alasan untuk pergi, berlalu, dan meninggalkan. Tapi ya gak apa-apa sih. Anggap aja itu kisah lalu, dan kisah lalu tidak akan mampu mencampuri masa depan. Desember ini aku putuskan untuk memulai semuanya dengan hal baru. Aku ingin fokus dengan apa yang aku kerjakan. Aku ingin berbuat baik lebih banyak lagi. Ya, mengingatmu sih pasti ada. Cuman aku yakin masa depan akan jauh lebih baik lagi. Ya mungkin tanpamu sih.